Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM di sini. Hari ini saya akan ngomong tentang indikator kinerja Puskesmas program DPD. Apa sih yang dinilai dalam program DPD yang dijalankan oleh Puskesmas? Biasanya evaluasinya setiap 6 bulan sekali dalam acara yang namanya DES-PKP. DES-PKP itu nanti perwakilan Puskesmas menghadap programmer masing-masing untuk mempertanyakan dan mengevaluasi sejauh mana pencapaian program masing-masing. Nah, dalam program DPD yang dinilai adalah 3 hal. Yang pertama adalah incident rate atau angka kesakitan. Yang kedua adalah case fatality rate atau angka kematian, dan yang ketiga adalah angka bebas jentik. Nah, kasus yang dihitung di sini, yang diperhatikan yang menjadi parameter di sini adalah kasus DBD saja ya. Berarti kasus DD itu tidak dihitung. Oke. Nah, kasus DSS gimana? Kalau DSS itu dengue shock syndrome itu merupakan bagian dari DBD. Jadi sudah termasuk, sudah include di sini. Karena definisi DSS adalah kasus DBD yang mengalami rencatan atau shock. Oke, yang pertama incident rate atau angka kesakitan. Bagaimana sih cara menghitung angka kesakitan? Yaitu jumlah kasus baru dibagi jumlah populasi yang berisiko dikali konstanta. Konstantanya kita pakai 100.000. Nih sebagai contoh aja nih, misalkan dalam suatu wilayah Puskesmas ada kasus DBD-nya 5. Jumlah penduduknya ada 20.000 misalkan ya, dikali 100.000. Berapa hasilnya nih? Ini coret 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, jadi kalau ditanya angka kesakitan DBD-mu berapa di wilayah kamu misalkan nih. Ini misalkan wilayah Puskesmas kamu. Jawabnya bukan 5. Kalau 5 ini angka absolutnya, jumlah kasusnya memang 5 penderita. Ya, tetapi kalau angka kesakitan atau incident rate jawabnya adalah angka IR DBD-ku sampai detik ini adalah 25 kasus per 100.000 penduduk kayak gitu. Jadi 100.000 atau angka konstanta ini menjadi penyebut ya, menjadi denominator istilahnya. Targetnya adalah harus kurang dari 45 kasus per 100.000 penduduk. Berarti ini kasus ini berarti masih aman ya, masih kurang dari masih memenuhi target ya, harus kurang dari 45 sih. Oke, artinya belum menjadi masalah kesehatan. Di Kabupaten Tegal ada beberapa puskesmas yang angka kesakitannya lebih dari 45 per 100.000 penduduk. Oke, yang kedua case fatality rate atau CFR atau angka kematian. Cara ngitungnya adalah jumlah kematian DBD dibagi kasus DBD yang ada berapa persen gitu kali 100% ini ya. Pakainya angka persentase. Targetnya kurang dari 1%. Ini gampang dipahami ya. Yang ketiga atau angka bebas jentik ABC. Bebas jentik berarti yang bebas jentik, yang tidak ada jentiknya. Cara ngitungnya adalah jumlah rumah yang bebas jentik dibagi jumlah rumah yang diperiksa dikali 100%. Nah, ini pakainya jumlah rumah ya, bukan pakai jumlah kontainer atau jumlah bak mandi, bukan, tapi pakainya rumah. Targetnya lebih dari 95%. Nah, ABC berarti bebas jentiknya, kebalikannya adalah HI atau house index. Nah, ini berarti jumlah yang positif jentik, berarti harus kurang dari 5%. Kalau ABC berarti yang bebas jentik harus lebih dari 95%. Memang sih selama ini kita nggak pernah sampai segini ya, karena kita ini kan malas-malas ya, malas nguras kolam dan acuh terhadap genangan air di barang-barang bekas gitu. Paling selama ini ya angkanya masih 70-80% lah. Oke, ABC itu angka perhitungannya dari mana Anda memperoleh angka ini? Ya, oke, ada beberapa kegiatan nih. Yang pertama adalah saat Anda melakukan PE atau penyelidikan epidemiologi. Kan Anda meriksa tuh jentik-jentik yang ada di kolam tuh berapa, ABC-nya berapa, ya kan? Dari 20 rumah ada yang positif berapa, yang negatif berapa. Nah, bisa juga dari survei mawas diri. Karena di situ ada pertanyaan-pertanyaan tentang nguras kolam, ada beberapa ya jentik bebas jentik atau tidak kontainernya. Lalu berikutnya ada inspeksi sanitasi. Di sini juga ada, Anda bisa nanya dengan teman-teman programmer IS. Ini Anda bisa tanya dengan orang-orang program Promkes mungkin ya, yang PSPK juga. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah ada yang positif jentik atau tidak di kolam atau di tempat penampungan air, kontainer. Atau misalkan Anda mengadakan kegiatan rutin Jumantik plus PSN. Nah, itu angka bebas jentiknya juga bisa direkap ya. Jadi tidak hanya dari satu kegiatan saja saat PE ya. Setelah angka ini direkap dimasukkan kemana? Ke Silantor. Makanya Silantornya diisi. Nanti kalau saat DES-PKP saya akan, kalau misalkan Puskesmas nanya ABC-nya saya wilayah Puskesmas mana, saya akan lihatnya Silantor, bukan data di mana karena ini adalah satu-satunya catatan yang ada gitu, dan semua orang bisa mengakses ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.